Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kita berjumpa kembali di konten IBY. InsyaAllah kita akan menjawab pertanyaan yang masuk kepada kami. Izin bertanya Gus, apa yang dimaksud dengan Hadrah Basaudan dan kenapa dibaca pada hari Selasa? Bismillahirrahmanirrahim. Nomor satu, Hadrah Basaudan ini ada dua kata di situ. Yang pertama adalah Hadrah, yang kedua adalah Basaudan. Hadrah ini mengandung maksud yaitu menghadirkan sesuatu. Hadrah mengandung maksud menghadirkan sesuatu. Sama dengan kita baca maulid. Oh, berarti kalau namanya maulid, di situ ada kegiatan yang menceritakan peristiwa lahirnya baginda Rasul Muhammad SAW. Maulid. Berbeda dengan qasidah. Apa itu qasidah? Qasidah itu isinya adalah syair-syair, nyanyi-nyanyian atau senandung-senandung yang di situ mengandung dari maksud, sehingga disebut sebagai qasidah. Berasal dari fi'il madhi qasada, yaitu isinya doa, kita punya maksud tertentu ketika kita senandungkan. Maka lagu syair yang isinya menceritakan kelahiran Rasulullah namanya maulid, yang isinya adalah doa-doa walaupun tanpa ada sholawatnya namanya adalah qasidah. Berbeda dengan nasyid. Kalau nasyid ini berasal dari kata ansyada yunshidu, artinya adalah bersenandung. Sehingga secara umum semua lagu itu namanya nasyid. Lagu syair yang di situ terkandung doa-doa kepada Allah, ada tujuan-tujuan tertentu namanya qasidah. Tapi kalau ada kisah-kisah kelahiran Rasulullah namanya adalah maulid. Berbeda lagi dengan manakib. Kalau manakib adalah sejarahnya para ulama radhiyallahu taala anhum. Nah, bagaimana dengan hadrah? Hadrah ini berarti adalah sebuah kegiatan yang di situ ada usaha untuk menghadirkan. Menghadirkan apa? Yang dimaksud adalah menghadirkan rahmat dari Allah, menghadirkan ampunan dari Allah, dan menghadirkan nadrah, pandangan kasih sayang dari Allah Ta'ala. Sehingga di dalam hadrah tersebut isinya adalah kalimat pujian kepada Allah, kalimat pujian kepada Rasulullah, isinya adalah doa dan senandung-senandung syair yang sangat indah. Ini makna dari hadrah. Adapun Basaudan, Basaudan ini dinisbahkan kepada nama sebuah kabilah di Hadramut di Yaman, yang dinisbahkan kepada nama dari penyusun hadrah tersebut, yaitu adalah Syekh Abdullah Basaudan. Adalah sebuah kabilah di Hadramut yang di situ melahirkan banyak ulama besar, tetapi bukan merupakan keturunan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga disebut sebagai asy-syekh, bukan disebut sebagai sayyid atau syarif atau habib, tapi disebut sebagai syekh. Siapa namanya? Yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Sehingga dari nama marga ini disematkan kepada hadrah yang beliau ciptakan, yaitu hadrah lil Imam Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Akhirnya kemudian disingkat menjadi Hadrah Basaudan. Siapa beliau? Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan ini adalah seorang ulama yang hidup di tahun 1100 sampai kurang lebih 1200 Hijrah. Berarti kurang lebih 200 sampai 300 tahun yang lalu masa hidupnya. Beliau merupakan ulama yang sering diberikan julukan kepada beliau Hujjatul Islam. Sebagaimana kalau dulu kita punya Hujjatul Islam Al-Imam Ghazali. Nah, ada ulama-ulama yang menyematkan gelar Hujjatul Islam ini juga kepada Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Karena saking alimnya beliau, karena saking berilmunya beliau dalam berbagai fan, dalam berbagai cabang ilmu di dalam Islam. Nah, beliau punya guru utama, namanya adalah Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar, seorang habaib, seorang ulama keturunan baginda Rasul Muhammad SAW. Habib Umar bin Abdurrahman Al-Bar inilah yang kemudian mampu mencetak Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menjadi luar biasa hebatnya. Habib Umar inilah yang kemudian mengajak muridnya yang bernama Syekh Abdullah Basaudan untuk keliling, sowan, silaturahmi, dan minta ijazah.
dari para ulama-ulama yang hidup pada zaman tersebut. Di antaranya ada Al-Habib Umar bin Segaf As-Segaf yang juga luar biasa kemuliaannya. Juga ada Al-Habib Umar bin Zain bin Smith, juga ada Syekh Umar Al-Attar yang ada di kota Makkatul Mukarramah, dan banyak ulama-ulama yang lain, sehingga mampu mencetak Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan menjadi seorang yang luar biasa. Nah, akhirnya beliau kemudian membuat Hadrah Basaudan yang di situ isinya adalah doa-doa kepada Allah, pujian-pujian kepada Allah, dan untaian-untaian mutiara yang sangat-sangat indah. Nah, kenapa Hadrah Basaudan ini bisa sangat terkenal di Hadramut, bahkan juga di Indonesia dan di beberapa negara yang lain? Karena tentu yang namanya ulama, ilmunya bisa manfaat karena memiliki murid-murid yang melanjutkan kebiasaan beliau, murid-murid yang terus menggaungkan namanya. Nah, sebagaimana kita kenal madhab Imam Syafi'i, kenapa bisa kita kenal sampai sekarang? Karena murid-muridnya masih kita kenal sampai sekarang. Kenapa Imam Hambali bisa terkenal? Karena murid-muridnya masih terkenal sampai sekarang. Padahal ketika kita buka sirah, pada zaman Imam Syafi'i tersebut ada lebih dari 70 mujtahid mutlak, yang ulama mujtahid mutlak tersebut boleh untuk berfatwa berdasarkan ijtihad beliau karena saking alimnya beliau. Tapi kenapa di zaman-zaman sekarang hanya tersisa 4 madhab, di mana 60-an yang lain? Ternyata 4 madhab inilah yang kemudian masih memiliki disiplin ilmu, masih memiliki murid-murid yang sanadnya bersambung sampai kepada kita hari ini. Hadrah Basaudan juga kurang lebih begitu. Di antara hadrah-hadrah yang lain, di antara susunan-susunan doa yang lain, ternyata oleh Allah Hadrah Basaudan ini masih ada dan masih lestari sampai sekarang. Berarti menunjukkan barokahnya dari Syekh Abdullah Basaudan dan guru-guru beliau. Siapa murid beliau? Di antara murid beliau yang utama adalah Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas. Siapa Habib Abu Bakar ini? Habib Abu Bakar Al-Attas ini adalah guru futuhnya Sahibil Maulid Simtud Durar, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Yang Habib Ali kemudian punya murid banyak sekali yang tersebar di seluruh penjuru dunia, wabil khusus di Hadramut dan di Indonesia ini. Sehingga dari murid-murid Habib Ali Habsyi inilah yang kemudian meneruskan bacaan Hadrah Basaudan tersebut, melanjutkan dari gurunya, yaitu Habib Ali Habsyi yang juga rutin membaca Hadrah Basaudan. Dari Habib Ali Al-Habsyi meneruskan tradisi kebiasaan baik dari gurunya Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas, yang dari Habib Abu Bakar ini juga meneruskan dari gurunya, yaitu Sahibul Hadrah Basaudan, Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan. Ini yang pertama ya, tentang sejarah ringkas kenapa bisa ada Hadrah Basaudan. Kemudian yang kedua, kenapa dibaca di hari Selasa? Sebenarnya pembacaan doa dzikir ini waktunya tidak ada waktu yang khusus. Artinya apa? Tidak ada keharusan, kewajiban harus hari ini, harus jam sekian. Kalau dibaca pada hari yang lain, pada jam yang lain, maka akan menjadi dosa. Tidak ada. Karena ini bukan ibadah yang sifatnya muakkad mutlaqah, ibadah yang ada waktunya secara mutlak, tidak. Tapi tentu pemilihan hari tersebut, pemilihan waktu tersebut, kita berusaha pengen meniru bagaimana guru-guru kita ketika membaca hal tersebut, ketika mempraktekkan hal tersebut. Oh, dulu guru-guru kita mendapatkan barokah, salah satu sebabnya adalah membaca hadrah ini, membaca maulid ini, membaca ratib ini, membaca wirid ini. Maka agar barokahnya disamakan oleh Allah, maka kita berusaha tafaulan. Apa itu tafaulan? Yaitu berusaha menyamakan frekuensi. Oh, beliau cara bacanya gimana, kita samakan. Beliau bacanya seperti apa, kita samakan. Sama dengan ini, Hadrah Basaudan ini memang oleh penciptanya, yaitu Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan dan murid-muridnya, memang dibiasakan untuk dibaca pada hari Selasa, wabil khusus Selasa sore. Tetapi ini tidak menutup kemungkinan Hadrah Basaudan tetap dibaca di hari Selasa, entah itu Selasa pagi atau Selasa siang, atau bahkan malam Selasa, atau bahkan Selasa malamnya, malam Rebu, atau bahkan hari yang lain juga tidak ada masalah. Alasan sebenarnya dari pembacaan ini di hari Selasa,
yang tahu hanya beliau sendiri. Apa hikmahnya, apa alasan utamanya, dan lain sebagainya. Tetapi jika kita sambungkan dengan dalil-dalil yang lain, memang dari waktu 1 minggu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan sebuah doa, yang doa ini sering beliau baca di hari Selasa. Apa itu? Allahumma ya kafiyal bala, ikfinal bala qabla nuzulihi minas sama. Allahumma ya kafiyal bala, ya Allah yang maha bisa untuk mencukupkan bala. Artinya maha bisa untuk tidak memberikan bala. Ikfinal bala, cukupkanlah bagi kami bala, hentikanlah bagi kami bala. Qabla nuzulihi minas sama, sebelum bala tersebut turun dari langit kepada kami di bumi. Artinya apa? Dari doa-doa ini memang hari Selasa itu ada beberapa riwayat bahwa kebiasaan para ulama radhiyallahu taala anhum meminta keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu 1 minggu ke depan. Artinya masing-masing hari punya keistimewaan. Hari Ahad punya keistimewaan sendiri, hari Senin juga, hari Selasa juga, hari Rabu juga, hari Kamis juga, hari Jumat juga, hari Sabtu juga, dan lain-lain sebagainya. Termasuk Hadrah Basaudan ini dengan berbagai macam hikmah yang ada di baliknya memang dibiasakan untuk dibaca pada hari Selasa. Semoga dapat menjadi keterangan yang utuh buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.